Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat belajar ya, bertemu bertatap muka langsung secara virtual tentunya. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas terkait dengan hal-hal yang kalian rasakan belakangan ini, ke tahun-tahun belakangan ini, sejak 2019 sampai sekarang 2022 ya, yaitu dampak dari virus ya. Nah, jadi kita sudah mengetahui secara tidak langsung setiap hari kita scroll sosmed, apa sih itu virus, bagaimana sih virus, kok begitu cepat ya Bu penyebarannya. Nah, kalian pasti sudah belajar secara tidak langsung ya, baik di dunia maya, baik di dunia nyata, terkait tentang virus. Jadi pertemuan kali ini pasti kalian akan lebih antusias tentunya. Ibu harap kalian lebih antusias, lebih semangat untuk menyimak pembelajaran kali ini ya. Karena pembelajaran kali ini sangat dekat dengan kehidupan kita, dengan keadaan kita sekarang. Nah, virus ya. Kalau kita dengar kata virus, kalau zaman sekarang pasti kita teringat tentang virus COVID-19 ya. Jadi COVID-19 itu disebabkan oleh virus SARS-CoV ya, SARS-CoV ya. Nah, SARS-CoV ini ditemukan pada 2019 ya, 2019. Sebenarnya virus itu adanya sejak kapan sih Bu? Nah, banyak sekali kasus-kasus virus yang menyerang manusia itu sebelum corona itu ada nih. Sebelumnya itu ada beberapa virus yang menyerang itu banyak sekali, bahkan ya, seperti HIV, Ebola, kemudian juga influenza gitu ya. Nah, sekarang nih Ibu akan tanya ke kalian tentang penyakit yang pernah kalian rasakan, seperti flu, kemudian demam, pilek. Nah, itu kira-kira ada yang tahu nggak kenapa sih Bu bisa flu itu, sebabnya karena apa? Nah, pasti kalian udah tahu kan sebabnya kenapa? Karena virus. Iya, betul. Karena virus, kemudian karena bakteri, karena debu biasanya ya. Nah, jadi kita biasanya itu kalau misalnya bersin-bersin itu pemicunya karena virus sebenarnya ya. Nah, virusnya itu apa sih Bu? Nama virus yang menyebabkan flu. Nama virusnya itu virus influenza. Nah, virus influenza ini sama seperti virus corona, menyerangnya menginfeksi atau menyerang saluran pernapasan. Nah, kemudian juga gejalanya juga hampir sama influenza sama corona. Jadi kita tuh sering tertukar nih. Wah, kalau sekarang misalnya kita influenza itu kadang kita was-was ya, ini corona atau influenza, karena memang gejalanya itu sama, dari demam, batuk, pilek, letih, lesu, sama itu semuanya. Cuma bedanya itu kalau misalnya COVID itu indera penciumannya hilang gitu ya, atau anosmia ya kita sebut. Kalau misalnya flu biasa kan tidak ya. Kemudian semacam inkubasinya itu sekitar 2-14 hari kalau virus COVID ya. Kalau flu mah 1-4 hari juga kalian pasti sembuh. Nah, kalau virus influenza itu ditemukannya sejak tahun berapa Bu? Tahun 1918 ya, udah lama sekali. Nah, tapi sama-sama dahsyat ya dengan virus COVID ini. Virus COVID juga sudah kasusnya setiap hari diupdate oleh Menteri Kesehatan ya, oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sampai 5, sekian juta kasusnya pun, yang meninggalnya pun sudah hampir berapa, 152.000 sekitar segitulah. Luar biasa banget ya, kayak inkubasinya tuh sangat lama, kemudian replikasinya tuh cepat juga gitu. Nah, ini strukturnya ya, kalian bisa lihat di PPT. Struktur virus influenza itu bulat seperti ini nih. Nah, ada pesan pelindungnya, ada RNA ya, pakainya kalau influenza itu punya RNA. Nah, kalau virus corona Bu, nah ini virus corona juga seperti ini, bentuknya bulat sama ya. Nah, kemudian RNA mengandungnya juga. Nah, ini 5M, kalian pasti tahu pencegahannya apa saja ya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, setelah kalian menyimak terkait dengan fenomena yang terjadi, kita sekarang akan fokus nih ke materi tujuan pembelajaran kita hari ini.
Jadi Ibu harapkan kalian itu bisa menganalisis ya tentang fenomena virus seperti tadi. Kemudian juga bisa menyimpulkan definisinya, kemudian bisa mengemukakan sejarahnya, kemudian juga bisa menggambarkan struktur dan bentuknya. Kemudian juga kalian mampu nih mengklasifikasikan macam-macam virus, kemudian mengidentifikasi ciri-cirinya, kemudian memerinci replikasi atau reproduksinya, kemudian juga membandingkan nih daur replikasi virus, ada daur litik, ada daur lisogenik. Nah, kemudian juga kalian tuh mampu nih menghubungkan antara peranan virus dengan peranan kehidupan kita. Kemudian juga kalian nanti akan ditugaskan, Ibu harapkan bisa membuat data tentang cirinya, tentang replikasi, tentang peranan dan aspek kesehatan ya, dalam bentuk apa saja, bisa dalam bentuk poster atau media yang lain ya. Kemudian nanti di akhir kalian juga Ibu harap kalian itu bisa memproyeksikan model virus tersebut ya. Nah, jadi kita masuk nih ke sejarahnya nih. Sejarah virus ya. Sejarah virus itu sebenarnya sudah lama sekali ya virus itu diteliti oleh para ilmuwan ya. Nah, yang salah satunya yang pertama itu Adolf Meyer. Nah, Adolf Meyer ini meneliti sekitar tahun 1885. Nah, ia itu melakukan penelitian itu pada pohon tembakau ya. Nah, pohon tembakau ini beliau teliti dan beliau perhatikan, beliau analisis kenapa ya pohon tembakau ini bercak-bercak gitu ya, bercak-bercak di daunnya. Warnanya tuh belang-belang gitu ya. Kemudian dia itu menyimpulkan bahwa penyakit tersebut itu disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil, namanya mosaik disebutnya ya. Jadi waktu dulu dia masih mengira itu bakteri, belum mengenal virus ya. Kemudian selanjutnya itu Dmitri Ivanovsky, selanjutnya peneliti ini meneliti pada tahun 1892. Kemudian cara dia meneliti itu dengan menyaring tanaman tembakau tadi, tanaman yang sudah terinfeksi bakteri tadi. Kemudian dari hasil penyaringan tersebut dioleskan tuh kepada tanaman yang sehat. Kemudian tertular, berarti ini bakteri sifatnya patogen. Kalau tertular itu kan berarti menyebabkan penyakit ya. Kemudian dia juga menyimpulkan bahwa bakterinya itu sangat kecil karena bisa melewati saringan yang sangat kecil. Selanjutnya itu ditemukan juga nih oleh Martinus Beijering pada tahun 1892. Nah, dia juga bereksperimen mengoleskan ekstrak dari tembakau yang terinfeksi tersebut pada daun yang lain, daun yang sehat ya. Kemudian ikut terinfeksi juga sama. Nah, dari situ dia juga menyimpulkan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh partikel yang jauh lebih kecil dari bakteri dan juga bisa bereproduksi tentunya. Nah, kemudian terakhir itu oleh Wendell Meredith Stanley. Nah, pada tahun 1935. Nah, jadi dia juga bereksperimen, yaitu mengisolasi virus, kemudian mengkristalkan virus tersebut. Kemudian setelah itu dicobakan tuh dicoba dioleskan kepada daun yang bagus, kemudian setelah itu sama bisa tertular juga. Nah, jadi setelah itu dia itu menyimpulkan bahwa penyakit tersebut itu disebabkan oleh partikel yang ternyata partikelnya itu dapat dikristalkan, yang ia namakan sebagai virus. Jadi ini penemu virus itu bisa dikristalkan ya. Wendell Meredith Stanley itu menemukan virus yang bisa dikristalkan ya. Nah, adapun kunci 3D nih supaya kalian itu bisa mengingat. Misalnya nanti ada ujian nih, kalian susah mengingat nama-nama penemunya, soalnya nama-namanya aneh-aneh, Bu. Nah, di sini ada kunci 3D. Kunci 3D-nya itu air, the sky, nearing way. Nah, air itu untuk Aldous Meyer, kemudian the sky itu untuk Dmitri Ivanovsky, kemudian menyaring itu Martinus Beijering, dan way itu Wendell Meredith Stanley ya. Jadi kalian ingat-ingat nih, air the sky menyaring way. Air the sky menyaring way, singkatan dari Adolf Meyer,
Dmitry Ivanovsky, kemudian Martin Beijering, dan Wendell Reddit Stanley. Nah, sekarang kita masuk kepada definisi ya. Sebenarnya kalau definisi itu tidak banyak ketetapannya. Kalau definisi, Ibu harap kalian bisa menyimpulkan ya dari ciri-cirinya, dari strukturnya seperti apa. Jadi tidak ada definisi yang memang ditetapkan, tapi kita bisa merangkai kata-kata kita sendiri sesuai dengan pemahaman kita ya. Jadi kalau misalnya basicnya nih, kata virus itu berasal dari bahasa Latin ya, dari kata virion yang artinya itu racun. Jadi sifatnya virus itu memang kadang racun ya, kecuali virus yang sudah dilemahkan seperti vaksin itu bisa mengobati malah ya. Jadi sifatnya virus itu memang racun ya. Kemudian juga virus ini sangat kecil bentuknya ya, disebutnya juga mikroskopik ya. Jadi harus melihatnya itu menggunakan mikroskop elektron bahkan ya, dengan pada perbesaran berapa ratus kali lipat gitu ya, karena ukurannya itu sekitar 220 sampai 200 nm. nm itu nanometer. Nanometer itu kecil sekali, jadi kayak 10 pangkat 9 kalau di 10 pangkat minus 9 kalau di sentimeter kan ya, kalau dimeterkan. Kemudian juga virus materi genetiknya itu bisa DNA, bisa RNA yang nanti kita bahas ya. Nah, kita langsung ke ciri-cirinya nih. Virus itu kan punya ciri-ciri tertentu ya, tentu supaya kita bisa mengenal. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, ukurannya sangat kecil, antara 25 sampai 300 nanometer ya. Kemudian sifatnya itu aseluler. Aseluler itu apa, Bu? Aseluler itu berarti tidak mempunyai sel, tidak memiliki sel ya. Jadi virus itu aseluler. Kalau kita itu kan seluler ya, makhluk yang memiliki sel. Ada seluler, ada multiseluler, ada uniseluler. Kalau virus itu aseluler, tidak mempunyai sel. Kemudian virus juga tidak mempunyai membran sel. Kemudian tidak mempunyai nukleus atau inti sel. Kemudian sitoplasma atau cairan sel atau organel sel. Organel sel apa saja? Mitokondria, kemudian lisosom, vakuola, dan banyak lagi ya, kalian pasti sudah tahu ya. Kemudian virus juga dapat bereproduksi jika berada dalam sel yang hidup ya, pada jaringan hidup. Kemudian biasanya juga stabil nih pH-nya itu di pH 5 sampai 9. Kemudian virus juga memiliki asam ya, asam nukleik, bisa DNA atau RNA. Kemudian dapat dikristalkan seperti tadi ya. Kemudian juga sifatnya itu parasit obligat ya, atau bergantung pada inangnya. Kemudian nih ciri-ciri virus yang lain kalian bisa teliti lah ya, bisa cari yang lainnya, seperti virus itu bentuknya seperti apa sih, Bu, gitu ya. Jadi ciri-ciri juga itu ya, tapi nanti kita bahas di bentuk-bentuk itu. Nah, setelah ini ada bentuk-bentuk ya. Nah, bentuk virus kayak gimana sih, Bu, gitu ya. Pasti kalian bertanya-tanya, virus kan kecil, jadi kalau misalnya kita tidak punya mikroskop elektron, kita akan kesulitan tuh untuk melihat bentuk dari virus. Nah, bentuknya itu ada yang seperti bola, ada yang batang, ada yang polihidris ya, ada yang bentuk T. Nah, ini kalian bisa lihat gambar-gambarnya ya. Ini tuh yang bentuk T, bola, polihidris, batang. Nah, jadi bentuknya itu beragam memang ya. Kalau misalnya kita lihat nanti, kalau misalnya kita ada waktu, kita bisa praktikum. Nah, itu pasti kalian akan senang sekali melihatnya ya. Nah, kita akan membedah sedikit ya tentang bentuk virus yang tadi, bentuk virus T. Bentuk virus T itu maksudnya virus bakteriofag ya. Bakteriofag itu berarti virus yang memakan bakteri ya. Bentuknya seperti ini nih, kalian bisa lihat gambarnya. Di sini itu ada kepalanya, ada ada lehernya, ada ekornya ya. Jadi di kepala ini ada kapsid, mengandung ada kapsid, ada asam nukleik atau DNA. Nah, jadi di kepala ini terkandung asam nukleik, yaitu asam nukleiknya DNA kalau bakteriofag itu.
Kemudian di sini ada kapsid. Kapsid itu semacam selubung ya, selubung kepalanya. Jadi selubung yang menyelubungi kepala pada virus bakteriofag itu kapsid namanya. Kemudian selubung ini tersusun atas molekul-molekul protein ya. Nah, kemudian bentuknya itu kepalanya bentuknya apa tuh? Polihedral ya. Segi 5. Nah, kemudian setelah kepala itu ada namanya itu inti. Intinya itu berarti di kepala itu ada inti ya. Intinya itu ada asam nukleat yang sifatnya itu membawa informasi genetik. Nah, asam nukleat pada virus itu bisa berupa DNA atau RNA ya ibu katakan tadi ya. Kemudian setelah itu ada nih bagian ekor. Bagian ekor ini ada selubung ekor, ada serabut ekor, ada lempeng dasar, ada jarum penusuk ya. Jadi di situ selubung ekor itu fungsinya untuk apa sih Bu? Nah, selubung ekor itu ya fungsinya untuk menghubungkan ya antara kepalanya dengan bagian bawahnya dengan ekor. Kemudian serabut ekor itu biasanya untuk dia hinggap, misalnya dia tuh mau menghinggapi inangnya. Nah, dia itu yang pertama kali menyentuh inang itu serabut ekornya ya. Kemudian di situ ada lempeng dasar. Lempeng dasar itu yang hitam-hitam itu ya di sebelah itu. Nah, itu tuh sifatnya sama untuk menancap gitu, untuk nempel ya. Nah, kemudian jarum penusuk itu untuk penetrasi atau injeksi, jadi untuk menyuntikkan materi genetik dia, materi DNA ini dari sini, kemudian dari sini keluarnya ya nusuknya itu kayak gini. Nah, nanti dia baru nih akan memasukkan materi-materi genetiknya. Jadi di ekor virus itu sebenarnya bagian ekor itu intinya secara keseluruhan itu sebagai alat penginfeksinya ya. Nah, kemudian kayak ujung-ujung ekor, serabut ekornya itu untuk reseptor juga penerima rangsang. Jadi itu yang pertama kali menyentuh inang ya, penerima rangsang ya. Kemudian di sini ada reproduksi atau perkembangbiakan atau replikasinya. Nah, di sini ada beberapa tahapan ya yang harus kalian ingat. Jadi ibu harap kalian memperhatikan dengan baik ya. Nah, jadi di sini tahapannya itu yang pertama itu ketika ada virus ya, virusnya bakteriofag nih. Ibu contohkan bakteriofag ya. Nah, virus bakteriofag ini menempel pada sel inang. Inang yang ditempelinya itu apa? Bakteri. Nah, misalnya pada bakteri dia menempel kaki-kakinya ini atau serabut ekor ya. Tadi kita bahas serabut ekor ini menempel nih pada bakteri. Nah, ini serat ekor dan seludung ekor yang menempel pada membran sel ini disebut dengan fase adsorpsi ya. Jadi menempel itu adsorpsi yang pertama. Kemudian setelah dia menempel, kemudian selanjutnya itu virus itu akan menyuntikkan tadi disuntiknya oleh jarum suntik yang ini akan menyuntikkan ke dalam membran sel tersebut agar DNA fagnya itu bisa masuk menuju sel inang. Jadi si DNA ini disuntikkan, kemudian yang hijau-hijau ini akan masukkan ke dalam ya, ke dalam materi genetik bakteri ya. Nah, jadi setelah itu kan jadi tercampur ya antara DNA bakteri dan juga DNA virus. Nah, kemudian setelah disuntikan itu disintesis namanya. Disintesis itu berarti diproduksi bersama ya, DNA fagnya itu diproduksi bersama dengan protein-protein fag. Jadi setelah DNA virus itu mengambil alih DNA bakteri, sehingga DNA tersebut melebur atau hancur ya. Di sini kan hancur ya, atau terhidrolisis. Nah, di sini setelah itu ada fase selanjutnya yaitu fase perakitan
atau pembentukan ya. Setelah hancur, setelah diproduksi, disintesis, kemudian dirakit seperti kapsidnya itu diproduksi, kepalanya ini ya, bagian kepalanya, bagian ekornya, bagian batangnya, bagian batang leher, bagian ekor ya, semuanya diproduksi di sini. Nah setelah diproduksi, kemudian dia itu akan terbentuk nih virus yang sudah sempurna ya, yang bentuknya sudah bagus gitu ya. Nah setelah dirakit, kemudian dia itu kan sudah jadi tuh bakteriofag yang baru. Nah sehingga mereka itu akan keluar gitu ya, akan merusak dinding sel dengan apa Bu? Dengan enzim ya. Enzimnya itu disebutnya enzim lisozim yang membantu untuk memecahkan membran sel bakteri ini. Jadi setelah bentuknya sempurna, kemudian dia akan lisis, akan pecah ya. Nah, jadi bakteri ini setelah dirakit, kemudian dia akan di sini itu akan berusaha untuk keluar, kemudian lisis. Setelah lisis, dia akan menjadi bakteriofag yang baru seperti itu. Nah, di sini ada kunci 3D-nya supaya kalian bisa mengingat ya. Kunci 3D-nya itu adisipelit. Adi itu untuk adsorpsi, kemudian I itu untuk injeksi ya. Injeksi, bisa injeksi, penetrasi itu sama ya. Kemudian C-nya untuk sintesis, P-nya itu untuk perakitan, lit-nya itu untuk litik. Jadi adisipelit itu 3D-nya ya, biar kalian ingat. Kemudian selanjutnya nih kita lanjut ke replikasi yang kedua. Tapi yang pertama itu daur litik ya, perkembangan litik. Jadi litik lisis ya. Kalau ini yang kedua ini daur lisogenik. Sebenarnya tahapan litik sama lisogenik itu sama saja. Di sini kalian bisa lihat ya, yang pertama itu sama, hinggap, kemudian menyuntikkan, kemudian sintesis, perakitan, kemudian setelah perakitan itu litik, lisis, ya sama saja. Namun di sini ada perbedaan, ada tambahan siklus ya, ada tambahan tahapan. Jadi setelah si bakteriofag ini menempel atau absorpsi, kemudian setelah menempel, dia menyuntikkan juga, dia menginjeksi materi genetiknya ke dalam DNA sel inang, DNA fagnya itu dimasukkan ke dalam sel inang di sini. Nah, setelah dimasukkan itu, jadi dia itu ke sini dulu nih, set ke atas nomor 3. Nah, DNA fagnya itu disisipkan pada kromosom sel bakteri. Jadi si DNA virus bakteriofag ini disisipkan dengan kromosom sel bakteri di sini, jadi digabungkan ya. Jadi namanya tahap menggabungkan. Setelah digabungkan di sini sempat membelah ya. Jadi si bakteri tersebut membelah menjadi 2 di sini. Nah, sehingga kromosom yang telah tersisipi bakteriofag itu mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus selama ada pembelahan sel. Jadi setelah digabung itu dia membelah, kemudian setelah itu masuk lagi tuh ke siklus litik ya. Setelah membelah kemudian melebur lagi ke sintesis ya, melebur, kemudian mengambil alih DNA virusnya itu, mengambil alih kromosom bakteri, kemudian setelah itu masuk lagi ke perakitan, kemudian lanjut ke litik. Jadi sebenarnya tambahannya itu di lisogenik ini pada fase penggabungan ya, pada fase penggabungan. Kemudian setelah penggabungan itu bakteri membelah diri, kemudian mempunyai bakteri gabungan yang membelah itu, kemudian kembali lagi ke fase sintesis, perakitan, litik. Seperti itu sama. Jadi tambahannya di sini di penggabungan sama pembelahan. Jadi kalian bisa ingat-ingat nih kunci 3D-nya sama, yaitu gabung, adi gabung si pelit. Adinya adsorpsi, I-nya injeksi, gabungnya itu gabung, menggabungkan. Kemudian menggabungkan ini sama nih. Jadi ini kalian gak usah singkat yang pembelahan. Jadi sudah digabungkan, kalian harus ingat nih bakteri melakukan pembelahan ya.
Kemudian C-nya sintesis, P-nya itu perakitan, dan L-nya itu litik ya. Ingat ya, adi, gabung, si, pelit. Nah, selanjutnya ini sama ya, ini penjelasan panjangnya. Misalnya kalian pengen baca, nanti kalian ulang saja videonya, karena di YouTube bisa kalian ulang berkali-kali ya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada macam-macam virus. Nah, macam-macam virus ini didasarkan pada beberapa klasifikasi. Jadi ada macam-macam virus itu berdasarkan punya DNA atau tidaknya gitu ya. Nah, jadi virus yang punya DNA itu virus papiloma virus. Biasanya virus ini biasanya pada manusia ya. Kemudian juga adenovirus itu pada pernapasan ya. Herpes itu pada kulit ya. Ebola itu pada saraf, biasanya menyerang saraf. Kemudian Clostridium-nya ada nih, pahe. Nah, jadi kalian bisa ingat-ingat nih, yang virus yang mengandung DNA apa aja ya? Pahe, artinya papiloma. Kemudian adeno, H-nya itu herpes, E-nya itu ebola. Nah, kemudian berdasarkan memiliki RNA ya, macam virus berdasarkan yang memiliki RNA itu ada paramyxovirus, yaitu yang menyebabkan penyakit gondong, ada HIV atau retrovirus, ada influenza, ada polio. Kunci 3D-nya high polio. High itu untuk HIV, kemudian papro itu untuk paramyxovirus, kemudian polionya itu untuk polio ya. Kemudian sel inang yang berdasarkan sel inang yang ditumpanginya atau hospes ya. Jadi macam virus ada yang menumpangi bakteri itu biasanya disebut dengan bakteriofag yang menyerang manusia. Kemudian kalau yang menyerang manusia itu HIV ya. Kemudian kalau di tumbuhan itu ada tembakau yang tadi yang ditemukan oleh Adolf Meyer pada tembakau, CMV ya, tuberculosis mosaic virus ya. Kemudian jeruk, CVPD, kemudian tunggur pada padi. Nah, pada hewan itu ada MCG atau tetelo, kemudian pada unggas biasanya ya kalau tetelo itu. Kemudian ada juga penyakit rabies biasa pada primata, pada anjing ya. Kemudian ada berdasarkan virulensnya atau kekuatannya ya. Macam virus berdasarkan kekuatan itu ada virulennya itu yang mengalami litik atau pecah, ada yang non virulen, ada yang tidak mengalami litik. Kemudian berdasarkan envelope-nya atau selaput lemak tambahan. Nah, virus itu ada yang berenvelop atau ada yang pada bagian subung proteinnya itu terdapat kapsid seperti contoh virus HIV. Kemudian ada juga yang tidak berenvelop atau telanjang seperti bakteriofag. Nah, adapun peranan virus di sini ada peranan positif negatifnya ya. Ada yang menguntungkan tentunya kalian tahu untuk vaksin ya. Biasanya vaksin itu kan virus yang dilemahkan, bertujuan untuk apa sih Bu? Untuk membangun antibodi ya, untuk memicu antibodi kalian agar ketika ada virus yang datang kalian itu sudah siap nih untuk melawannya, ada antibodinya ya. Kemudian juga dimanfaatkan juga dalam bidang kedokteran, bakteri banyak sekali dimanfaatkan ya. Kemudian ada juga yang dimanfaatkan untuk biopestisida, kemudian ada juga untuk pembuatan peta kromosom. Kemudian yang merugikannya atau yang menyebabkan penyakit atau patogen itu dia seperti yang tadi ya, seperti yang menyerang pada tanaman, CMV ya, penyebab penyakit mosaik pada tembakau. Kemudian juga pada kunyit tuh ada kunyit. Kemudian juga ada juga pada cabai itu ya. Kalian bisa baca di situ. Kemudian ada juga yang menyerang pada hewan tadi, ada penyakit pada ayam, tetelo. Kemudian pada hewan-hewan seperti rabies ya. Kemudian juga pada hewan ternak, kuku sapi, kambing, dan kerbau ya, penyakit pada mulut, virus Coxsackie. Nah, kemudian yang menyerang pada manusia itu ada coronavirus yang menyebabkan COVID-19, ada hepatitis yang menyebabkan penyakit hati ya, hepatitis.
Kemudian ada juga Ebola, virus yang menyebabkan penyakit Ebola. Nah, di sini nanti kalian, Ibu harap setelah Ibu menerangkan materi tersebut, kalian bisa memahami ya, kemudian juga bukan hanya memahami tapi juga kalian mengingat, kemudian juga kalian bisa menjelaskan lagi ya, bisa mereview lagi. Di sini ada sebuah teks. Nah, teks ini adalah sebuah teks tentang HIV/AIDS yang terjadi di NTT. Jadi Ibu akan membagikan ya teks ini, nanti Ibu akan share di WhatsApp grup teksnya. Jadi kalian nanti bisa baca, kemudian kalian bisa mengamati ini apa aja sih yang ada di teks tersebut. Nanti Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait virus HIV ini, seperti apa sih yang menyebabkan virus HIV ya, kemudian bagaimana sih Bu bentuk virus HIV itu, kemudian cirinya seperti apa, kemudian cara penularannya seperti apa, kemudian cara pencegahan atau pengobatannya seperti apa. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan itu kalian jawab ya. Kalian bisa diskusikan pertanyaan tersebut di WhatsApp group melalui voice note ya. Jadi kalian nanti menjawab dan berdiskusinya itu melalui voice note ya. Jadi bukan hanya mengetik gitu ya, nanti kalian copy paste gitu kan. Jadi kalian pakai voice note, nanti Ibu share teks ini, kemudian juga dengan pertanyaannya. Jadi nanti Ibu kasih waktu 8 menit kalian untuk berdiskusi. Jadi setelah diskusi selesai, kalian mempresentasikan hasilnya melalui voice note ya. Nah, selain itu juga nanti ada tugas tambahan, nanti Ibu share di WA. Jadi tugasnya itu Ibu sekilas jelaskan ya. Jadi tugas tambahannya itu di akhir, setelah kalian mendiskusikan tentang teks ini, kalian juga mereview ya tadi materi yang Ibu jelaskan. Jadi tugasnya itu menjawab pertanyaan teks ini dan juga mereview kembali apa yang sudah Ibu terangkan tadi. Kemudian kalian akan diberi juga tugas kelompok ya. Jadi tugas kelompok ini kalian bisa kerjakan sampai minggu depan. Jadi tugasnya itu seperti kalian membuat model bentuk-bentuk virus. Jadi kan bentuk ada banyak ya, ada yang segi 5, ada yang batang, ada yang bentuknya bulat, kemudian ada yang tabung. Nah, kalian buat tuh dari bentuk-bentuk tersebut modelnya, seperti kalau kita itu seperti 3 dimensinya ya, seperti alat peraganya gitu, model gitu ya, model virus gitu, bentuk virusnya. Jadi bisa kalian buat nanti supaya kalian bisa memahami, bisa menjelaskan lebih detail lagi. Oh, ini kepalanya seperti ini. Nanti kalian misalnya bikin virus influenza yang bulat, kepalanya dari apa ya, yang bulat, benda apa, bola misalnya. Nah, nanti Ibu akan share juga proyek tugas itu, ada alat bahannya, kalian bisa langsung ini ya, bisa langsung ikuti. Alat bahan ada, prosedur kerjanya ada, nanti Ibu akan share di WhatsApp group. Jadi setelah ini kalian langsung ya pindah ke WhatsApp, kalian langsung diskusi. Jadi mungkin Google Meet-nya Ibu video YouTube-nya Ibu cukupkan ya sampai sini saja. Semoga bermanfaat, semoga kalian tetap semangat, semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih untuk kehadiran kalian, terima kasih sudah mendengarkan, sudah ingin belajar bersama. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.